Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi saudara-saudari yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi COVID-19 ini, di mana pematerinya yaitu dari Dika Ajeng Nurfahmi, dari mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Kepada pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Saudara Dwi Rahmat Aji Chandra sudah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui, tapi di sini kita sama-sama untuk belajar, mencari tahu lebih luas lagi terkait COVID-19. Jadi langsung saja, apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19? Di sini ada Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Ya, penyakit ini itu disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Jadi sebelumnya coronavirus ini sudah menyebabkan penyakit-penyakit yang lain seperti SARS dan MERS. Tetapi coronavirus yang jenis ini lebih kekuatannya itu lebih besar lagi dan juga gejala yang ditimbulkan itu lebih berat lagi dibandingkan SARS dan juga MERS. Jadi seperti yang kita tahu, penularannya ini dapat melalui droplet, cairan yang berasal dari batuk dan juga bersin, lalu melalui kontak fisik, melalui berjabat tangan, dan juga melalui menyentuh benda, di mana benda tersebut sudah terkontaminasi oleh bakteri, oleh virus corona, lalu tanpa kita sadari kita memegang benda tersebut, lalu memegang wajah, mata, hidung, mulut, sehingga virus tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita. Ya, gejalanya itu ya seperti demam, batuk pilek, letih, sakit tenggorokan, dan juga gangguan pada pernapasan. Dan di sini ada kelompok-kelompok yang beresiko yang perlu untuk dipantau, yaitu ada OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia tuh orangnya tuh dia bisa dibilang sudah terkonfirmasi positif, tapi ternyata dia tidak memiliki gejala sama sekali. Dia tidak menunjukkan gejala. Seperti Pak Hadi itu ya, Pak Hadi Mulyadi, dia terkonfirmasi positif corona, tapi dia tidak mengeluh demam, sakit, dan sebagainya. Selanjutnya ada ODP, yaitu ODP itu sekelompok orang yang selama 14 hari terakhir dia baru saja mengunjungi daerah atau negara yang terkonfirmasi positif corona, ataupun dia baru saja berinteraksi dengan seseorang yang positif corona. Selanjutnya ada PDP, yaitu sama seperti ODP, selama 14 hari terakhir, dia baru saja mengunjungi daerah atau wilayah yang terkonfirmasi positif corona dan baru saja berinteraksi dengan pasien positif corona. Tetapi pada PDP ini dia sudah memiliki gejala-gejala yang berat seperti demam dan juga gangguan saluran pernapasan. Biasanya ISPA, seperti ISPA. Ada terkonfirmasi, yaitu ya pasien yang terinfeksi corona dan dia sudah dibuktikan dengan hasil lab melalui tes PCR. Dan juga ada komorbiditas, yaitu penyakit penyerta yang menambah buruk suatu masalah kesehatan. Jadi dia seperti penyakit diabetes, hipertensi, jantung, seperti itu. Nah, OTG, ODP, PDP ini ternyata baru saja mengalami perubahan nama, yaitu ODP berubah menjadi kontak erat. Jadi istilah PDP menjadi kasus suspek dan juga OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala. Dan sedangkan new normal juga sudah berganti nama, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Slide selanjutnya, bagaimana kita menjaga diri, keluarga kita terbebas dari COVID-19. Jadi dalam mencuci tangan CTPS ini ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan, kita lakukan, yaitu dengan ini udah dibasahi air nih ya, udah dikasih sabun, dengan menggosok telapak tangan terlebih dahulu, lalu punggung tangan, sela-sela jari, lalu dalam seperti ini mengunci untuk membersihkan kuku-kuku,
dibalik juga, lalu bagian ibu jari diputar, dan juga ini dikuncupkan gini, diputar, begitu pun sebaliknya. Jangan lupa pergelangan tangan, lalu kita bilas dengan air yang mengalir. Seperti itu. Selanjutnya, dapat menggunakan hand sanitizer apabila di suatu wilayah di tempat tersebut tidak ditemukan sabun cuci tangan dan juga air, dengan mengkonsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang ini 2/3 dari setengah piring itu berisi karbohidrat, 1/3 dari setengah piring berisi lauk pauk, lalu 2/3 dari setengah piring satunya berisi sayuran, dan 1/3 dari setengah piring berisi buah-buahan. Selanjutnya ya dengan tetap di rumah aja, menjaga jarak, dengan melakukan aktivitas fisik, senam, rokok di rumah aja, minum suplemen vitamin, istirahat yang cukup, tutup mulut ketika bersin ataupun batuk, menutup mulut dengan tangan bagian atas ataupun menggunakan tisu. Saat menggunakan tisu, sebaiknya tisu tersebut langsung dibuang ke tempat sampah dan langsung mencuci tangan. Segera mandi, mengganti baju ketika habis bepergian dan juga tidak merokok, mengendalikan penyakit, dan juga dengan membersihkan barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita yang kira-kira banyak dipegang oleh banyak orang, seperti gagang pintu, kran, ataupun remote. Seperti itu. Ini selanjutnya, yaitu dengan menjaga jarak dan juga interaksi fisik. Yaitu apabila kita bepergian, menggunakan masker, tetap menjaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, hindari bepergian ke tempat wisata, jangan pergi ke daerah ataupun negara yang masih positif akan corona, dan juga anak-anak sebaiknya bermain di rumah aja, hindari dulu bersalaman, tunda mudik, dan bekerja beribadah dari rumah aja. Slide selanjutnya, yaitu isolasi mandiri. Jadi jika dia sudah dinyatakan sebagai ODP ataupun OTG, orang tanpa gejala, sebaiknya dia tetap melakukan isolasi di rumah aja, walaupun tidak mengisolasi di rumah sakit. Isolasi mandiri di rumah itu bisa dilakukan dengan apabila kita merasa kurang sehat, kita bisa stay di rumah aja selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena 14 hari itu diduga masa inkubasi dari virus corona. Yaitu inkubasi itu masuknya suatu zat penyakit ke dalam tubuh hingga munculnya gejala pertama kali. Setelah itu menggunakan masker, jangan pergi keluar rumah, dan juga pemakaian alat makan dan juga toilet itu harus dipisahkan antara keluarga yang melaksanakan isolasi mandiri dengan anggota keluarga yang lainnya. Setelah itu melapor ke puskesmas dan juga rajin-rajin membersihkan dengan desinfektan. Slide selanjutnya. Nah, ini kita udah di rumah aja, terus buka sosial media, melihat berita-berita corona, pasti kita menambah stres, menambah ya tidak optimis gitu ya. Apalagi selama di rumah aja kita bosan, murung, nggak semangat. Jadi yang bisa kita lakukan selama di rumah aja itu dengan melakukan aktivitas fisik di rumah, melakukan hobi di dalam rumah aja, memasak makanan yang bergizi. Jadi bisa jadi hobi juga memasak. Juga buka jendela di rumah, karena dengan membuka jendela di rumah ini sirkulasi udara bisa lebih bagus, pencahayaannya bagus, juga dengan kondisi ruangan yang tidak lembab itu juga dapat mencegah dari timbulnya bakteri ataupun virus, karena bakteri dan virus itu sangat suka di tempat-tempat yang lembab. Dan juga kita juga tetap, walaupun di rumah aja, kita juga tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga. Pastinya melalui handphone ataupun sosial media. Ada peran RT RW dalam mencegah COVID-19. Pastinya RT RW juga harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, memantau masyarakat untuk menjaga jaraknya, dan juga memantau keluar masuknya masyarakat, himbau warga tetap di rumah, menggalang donasi. Jadi kita menggalang donasi untuk masyarakat yang
yang masyarakat di wilayah tersebut yang melakukan isolasi mandiri, kita bisa menggalang dana dengan membantu membelikan sayuran atau membelikan keperluan mereka sehari-hari sehingga mereka tidak perlu untuk keluar rumah, dan juga dengan menjaga masyarakat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih rumah, bersih-bersih lingkungan, seperti itu. Peran ormas dalam mencegah COVID-19, yaitu dengan mengedukasi dan menyediakan media informasi terkait informasi COVID-19, terus mengajak masyarakat untuk aktif untuk memerangi, memutus rantai penyebaran COVID-19, dan juga ikut mendukung dan memantau masyarakat, mendorong peran tokoh masyarakat untuk gerakan aksi bersih lingkungan, dan juga menggalang donasi, sama seperti tadi menggalang donasi. Selanjutnya, jadi rapid test atau tes cepat. Rapid test ini pemeriksaan antibodi sebagai deteksi awal untuk mengetahui keadaan saat ini dalam mencegah penularan COVID-19. Nah, jadi siapa saja sih yang perlu melakukan tes cepat, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kontak erat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19, ataupun bagi orang-orang yang baru saja bepergian dari negara ataupun wilayah yang terkonfirmasi COVID-19. Lalu OTG ini menunjukkan gejala COVID, tidak menunjukkan gejala COVID, tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang yang sudah dinyatakan positif corona. Jika pemeriksaan rapid testnya negatif, maka ia melakukan karantina mandiri di rumah. Lalu pemeriksaan tersebut diulang di 10 hari kemudian. Jika hasilnya positif, maka dianjurkan untuk tes PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Selanjutnya, jika pemeriksaan dari rapid test ini positif, maka dia harus melakukan karantina mandiri, terapkan PHBS, dan dilakukan pemeriksaan tes PCR lagi sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Begitu juga dengan ODP. ODP juga dia dengan melakukan pemeriksaan tes rapid test bila hasil rapid testnya itu negatif, maka dia harus melakukan isolasi mandiri di rumah dan juga pemeriksaan ulang lagi selama 10 hari ke depan. 10 hari berikutnya dia melakukan pemeriksaan lagi. Jika hasilnya positif, maka dianjurkan untuk melakukan tes lanjutan. Apabila hasil dari tes rapid test ini reaktif, berarti dia harus melanjutkan ke tes selanjutnya, yaitu tes PCR sebanyak 2 hari dan sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Bila hasil pemeriksaan positif, dia harus tetap melakukan isolasi mandiri di rumah dan juga melakukan pemeriksaan rapid test. Jadi pada saat hasil yang negatif, kita harus menunggu selama 10 hari untuk tes selanjutnya. Sedangkan kalau dia hasilnya langsung positif atau reaktif, dia maka langsung dianjurkan untuk tes PCR tanpa menunggu 10 hari. Seperti itu. Begitupun dengan PDP ya, pasien dalam pengawasan, sama juga. Ya, jadi cukup itu saja yang saya sampaikan. Semoga ini dapat menambah wawasan kita terkait COVID-19. Terima kasih kepada Saudari Dina Ajeng yang telah menyampaikan materi dengan cukup baik. Dan juga Saudari Wanot yang telah mengikuti sosialisasi COVID ini dengan baik juga. Sekian dari saya selaku moderator. Kurang dan lebihnya dari saya maupun pemateri mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.